Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indri Satria sebelaku moderator dan anggota saya ada Dimas Santoso, Alif Tarek, Aziz dan Nuryadi. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu pengertian. Korespondensi bisnis adalah berbagai macam aktivitas pertukaran informasi melalui media surat, menyurat dalam menunjukkan aktivitas bisnis. Korespondensi bisnis mempunyai 3 bagian penting, yaitu surat keluar, surat masuk, dan penyimpanan surat atau arsip. Surat keluar menggunakan lembar kertas standar yang berisi logo, nama, alamat, nomor telepon, fax, dan email perusahaan. Surat keluar diberi nomor dan kode tertentu. Surat masuk ditampung dulu di bagian sekretariat, kemudian dicatat dan didistribusikan pada bagian yang menangani surat tersebut. File atau pengarsipan, yaitu penyimpanan surat, ini dapat dilakukan oleh masing-masing bagian atau dipusatkan di sekretariat. Definisi surat. Definisi surat menurut Prianta, S. dan Evinaro, surat merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis atau suatu pihak pada pihak lain. Informasi yang disampaikan itu dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan, atau laporan. Surat bisnis. Menurut Priyatna dan Evinaro, surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau badan penyelenggaraan yang menyelenggarakan kegiatan atau bisnis seperti perdagangan, perindustrian, dan usaha jasa, termasuk surat bisnis antara lain surat pesanan, surat penawaran, surat pengiriman barang, surat penagihan, surat pembayaran, dan surat aduan. Fungsi surat. Yang pertama itu sebagai alat komunikasi, sebagai alat menyampaikan permintaan, ide, gagasan yang berkaitan dengan masalah bisnis. Yang kedua itu sebagai alat bukti tertulis. Surat bukti tertulis yang sah mempunyai kekuatan hukum, alat bukti historis, bahan kajian keadaan perusahaan di masa lalu. Yang keempat, alat pengingat. Surat yang diarsipkan dapat pula digunakan untuk mengetahui hal yang terlupakan. Yang berikutnya, data organisasi. Surat merupakan duta organisasi yang mencerminkan mentalitas jiwa dan kondisi interorganisasi. Dan terakhir, sebagai pedoman. Surat yang memuat ketentuan tentang kebijakan organisasi, misalnya surat keputusan, instruksi, surat edaran, dapat dipakai sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Prinsip tulisan surat. Surat harus ditulis secara benar dan baik sehingga akan membawa pesan yang sebenarnya dan tidak menimbulkan miscommunication. Untuk itu, hindari kesalahan dalam ejaan, tanda baca maupun kalimat. Yang kedua itu keringkasan. Surat harus menggunakan bahasa yang lugas, yaitu gaya bahasa yang sederhana dan tidak bertele-tele. Berikutnya kelengkapan. Surat harus memuat informasi yang lengkap, sehingga penerima dapat mengerti isi pesan dan memberikan respon sesuai dengan yang diharapkan pengirim. Berikutnya kejelasan. Menggunakan bahasa yang jelas, yaitu tidak menimbulkan penafsiran makna yang berbeda. Dan yang kelima itu kesopanan. Surat harus sopan dalam arti dapat menjaga perasaan orang lain dan menghormati hak-haknya. Baiklah, materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Dimas. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan surat. Yang pertama yaitu menurut wujudnya. Menurut wujudnya di sini ada yang pertama yaitu surat bersampul, kartu pos, warkat pos, telegram dan telex, memorandum atau memo, dan surat tanda bukti. Yang kedua yaitu menurut isi dan pengirimnya.
yaitu yang pertama ada surat pribadi, ada surat dinas, surat bisnis, dan surat sosial. Yang ketiga, menurut jumlah sasaran yang terdiri dari 3 poin, yaitu surat biasa, surat edaran, dan pengumuman. Yang keempat dan yang terakhir adalah surat sangat rahasia menurut sifatnya. Yang pertama itu surat sangat rahasia, surat terbatas atau konfidensial, dan surat biasa. Next, moderator. Bagian-bagian surat ada 10, yaitu yang pertama adalah kepala surat atau sering biasa disebut dengan kop surat. Yang kedua yaitu tanggal surat. Yang ketiga nomor, lampiran, dan hal. Yang keempat adalah alamat dalam. Yang kelima yaitu salam pembuka. Yang keenam isi surat. Yang ketujuh salam penutup. Yang kedelapan nama jabatan. Yang kesembilan tembusan, dan terakhir inisial. Next. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Penulisan surat resmi sebaiknya dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat. Kegunaannya yaitu sebagai media pengenal identitas organisasi yang menggambarkan wajah dan jati diri organisasi, sebagai alat promosi, dan sebagai sumber informasi tentang organisasi, misalnya nama, alamat, dan bidang usaha, dan sebagainya. Next. Yang kedua yaitu tanggal surat. Tanggal surat biasanya menyatakan kapan surat itu dibuat. Yang penanggalan surat itu terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun, harus ditulis lengkap, tidak boleh disingkat, dan nama bulan tidak boleh digantikan dengan angka. Fungsi yang kedua yaitu untuk surat yang memakai kepala surat dan tanggal ditempatkan di sebelah kanan atas. Tidak wajib diawali nama kota. Untuk surat yang memakai kepala surat, tetapi tanggal ditempatkan di bagian bawah kertas surat, perlu diawali nama kota. Fungsinya antara lain sebagai sumber informasi tentang kapan pembuatan surat dibuat, yaitu yang kedua referensi dan petunjuk bagi petugas tata usaha. Yang ketiga mempermudah penetapan waktu dan mempermudah pengingatan kembali serta penggandaannya bagi penerima surat. Yang ketiga yaitu nomor surat. Nomor ini terdiri dari nomor urut, kode internal, dan tahun pembuatan surat. Guna dari nomor surat itu sendiri adalah membantu mengatur surat, terutama dalam penyimpanan dan penemuan kembali, mempermudah mengenali jenis kualifikasi surat tanpa perlu membaca isinya, dan mempermudah menunjukkan surat menyurat. Penempatan nomor surat yaitu dalam surat perihal ditempatkan di bagian kiri atas, dalam surat berjudul ditempatkan di bawah judul surat, di tengah kertas bagian atas. Baiklah. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Baiklah, materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Alif. Pada Alif dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Yang pertama adalah lampiran. Lampiran adalah informasi tentang disertai berkas lain selain lembar surat yang tersebut. Kedua, fungsi notasi lampiran adalah sebagai petunjuk mengenai dokumen yang menyertai suatu surat. Penyebutan informasi tentang lampiran dilakukan pada pertama, di dalam notasi lampiran. Lampiran ditempatkan di bagian kiri atas, di bagian bawah nomor surat yang ditulis hanya jumlahnya. Yang kedua, di dalam isi surat itu menyebutkan satu persatu setiap dokumen yang dilampirkan bila jumlahnya sedikit, dan menyebutkan secara umum bila lampirannya banyak. Kedua adalah perihal. Perihal merupakan petunjuk mengenai pokok isi surat untuk mempermudah penerima dalam membahas isi surat dan memberikan balasan.
Penulisan kata hal atau perihal dapat dilakukan dengan pertama, sebelum menulis alamat yang dituju. Kedua, setelah penulisan alamat yang dituju. Ketiga, setelah penulisan salam pembuka. Next. Keempat, alamat tujuan surat. Alamat surat yang dituju ada dua macam, yaitu pertama, alamat luar, yaitu alamat yang ditulis pada sampul surat. Dua, alamat dalam, yaitu alamat yang ditulis di kertas surat. Kata kepada tidak wajib ditulis asalkan alamat tujuan ditempatkan pada posisi yang tepat. Ungkapan yang terhormat tidak dipakai jika ditujukan kepada perusahaan atau PO Box. Atau sapaan ibu, bapak, saudara tidak digunakan bila orang yang dituju bergelar akademik. Kelima, salam pembuka. Salam pembuka digunakan untuk membuat suasana tidak kaku sebagai penghormatan kepada komunikat. Beberapa salam pembuka yang lazim antara lain seperti dengan hormat, salam bahagia, saudara Budi yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. 8. Tanda tangan. 6. Isi surat. Isi surat bagian terpenting dari semua bagian surat. Isi surat terdiri dari 3 alinea, yaitu pertama, alinea pembuka berisi tentang pengantar bagi pembaca untuk segera mengetahui masalah pokok surat. Kedua, alinea transisi atau isi berisi pesan-pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh pengirim surat. Terakhir, alinea penutup menandai uraian masalah pokok sudah selesai. Juga dapat berisi harapan atau imbuhan dan ucapan terima kasih. 6. Salam penutup. Salam penutup gunanya untuk menunjukkan rasa hormat atau sikap akrab pengirim terhadap penerima surat. Salam penutup yang lazim digunakan adalah hormat kami, salam hormat, salam takdim, wassalam. Next. 8. Tanda tangan, nama jelas, dan jabatan. Tanda tangan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas surat tersebut. Nama jelas untuk mengetahui siapa yang menandatangani surat tersebut. Jabatan untuk menunjukkan pihak yang mengirim surat dan berhak atas surat tersebut. 9. Tembusan. Tembusan diperlukan apabila surat harus diketahui pihak lain selain penerima utama. Penyampaian surat tembusan melalui notasi tindasan atau tembusan. Tembusan yang objektif hanya satu, ditulis sebaris dengan notasi. Contoh, tembusan manajer pemasaran. Tembusan yang objektif 2 atau ditulis berderet di bawah diberi nomor urut. Juga dikenal tindasan buta, blind carbon copy atau BCC. Tindasan tersembunyi ini hanya dicantumkan pada surat yang ditujukan pada pihak yang dituju. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Nuryadi. Inisial. Inisial digunakan untuk mengidentifikasi siapa pengetik dan pengepos surat. Inisial terdiri dari singkatan nama pengonsep atau huruf kapital dan pengetik surat huruf kecil. Contoh, pengonsep Yusuf Kadri dan mengetiknya Sosilo Budiahman, maka inisialnya adalah JK atau SB. Bentuk surat. Yang pertama, bentuk lurus penuh atau full block style. Yang kedua, bentuk lurus block style. Bentuk setengah lurus semi block style. Bentuk bertekuk indented style. Dan terakhir, bentuk paragraf penguntung hanging paragraph style. Ini adalah contoh dari penulisan surat itu. Nanti bisa di pause saja. Format lipatan surat dan amplop. Format lipatan. Yang pertama, lipatan baku. Yang kedua, lipatan setengah baku. Yang ketiga, lipatan akordinol. Yang keempat, lipatan setengah akordion. Yang kelima, lipatan tunggal. Keenam, lipatan ganda paralel. Ketujuh, lipatan model Perancis. Dan ke-8, lipatan model Baron. Berdasarkan wujud amplop dapat dibedakan ke dalam
amplop biasa, dan amplop berjendela. Yang B berdasarkan ukurannya, amplop resmi, amplop kartu, bisnis, pendek, besar, katalog, mata terkait, dan kancing bertali. Yang C berdasarkan penggunaannya, amplop katalog, amplop mata berkait, dan amplop kancing bertali. Nah, ini dia contohnya. Jadi boleh di pause saja. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.